Yes. Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kita lihat serangan terbaru dari Pendeta Deki Gadas adalah tentang sakramen pertobatan di dalam gereja Katolik. Maka sebelum melangkah untuk menjelaskan tentang sakramen tobat bagi orang Katolik dan Protestan yang mau berpikir tanpa mengikuti propaganda pendeta yang tidak tahu diri, mari kita bahas teknik manipulasi retorika ala Dr. Deki Gadas. Vamonos, mari kita bongkar. Jadi si pendeta tidak berusaha mencari kebenaran, tapi dia sedang berusaha untuk membenarkan diri. Jadi berikut teknik manipulasi retorika yang digunakan oleh pendeta Dr. Deki Gadas, yang katanya mau dokter double ketiga lagi. Ya. Yang pertama itu ad hominem dan karakterisasi cacat. Deki membuka dan menyelingi narasinya dengan penghinaan pribadi. Menyebut Romo Patris Allegro sebagai penyembah berhala, kumis landak, tukang ngarang. Lalu menyebut imam Katolik lain sebagai tidak berbobot, cuma tampang, modal lipat tangan. Fungsi retoris ini menciptakan kebencian emosional terhadap tokoh lawan agar audiens berhenti mempertimbangkan isi argumentasi dan hanya fokus pada sosoknya. Manipulasinya adalah bahwa ini bukan argumen substansif, melainkan teknik poisoning the well, membuat audiens menolak informasi bukan karena isinya salah, tapi karena pembawanya dilecehkan. Good job. Yang kedua, kutipan terfragmentasi dan tanpa konteks. Deki mengutip katekismus, konsili Trente, dan Bapak Gereja, tetapi tanpa menyampaikan konteks historis dan teologis, menggunakan kutipan sebagai peluru untuk membuktikan gereja ngarang sendiri. Fungsi retorisnya dia mau menciptakan kesan otoritatif. Misalnya, lihat, saya pakai sumbermu sendiri, tanpa membiarkan audiens memahami sumber itu secara utuh. Ini adalah teknik quote mining, pilih-pilih kutipan, yaitu mengambil potongan teks untuk memperkuat posisi sendiri sambil mengabaikan keseluruhan makna dan tradisi penafsirannya. Kemudian reduksi sakramen menjadi ritual magis. Jadi dia menyederhanakan definisi sakramen menjadi harus ada form dan materi secara fisik, lalu menyimpulkan bahwa karena tobat tidak punya elemen itu secara eksplisit, maka tidak bisa jadi sakramen. Jadi dia menyederhanakan masalah kompleks untuk menciptakan ilusi kepastian dan membungkam lawan secara teknis. Kemudian ini merupakan false reduction atau simplifikasi palsu. Dia tidak mengakui bahwa dalam teologi Katolik materi sakramen bisa berupa tindakan moral seperti pertobatan, bukan benda mati seperti air. Kemudian penggunaan sarkasme sebagai alat supresi kognitif. Frase seperti eksegesis narkobik, ngaku Katolik tapi nggak ngerti, magisterium sama dengan sekumpulan tukang ngibul. Ini berfungsi untuk menciptakan superioritas intelektual palsu sambil mempermalukan posisi lawan. Ini adalah rhetorical bullying yang menjauhkan audiens dari proses penalaran yang jernih. Orang yang masih berpikir akan dibuat merasa bodoh kalau tetap Katolik. Kemudian dia bermain peran sebagai korban dan pahlawan sekaligus. Deki menggambarkan dirinya sebagai korban serangan Romo Patris, tetapi sekaligus pahlawan yang membalas untuk kebenaran. Nah, dia mau menciptakan konflik naratif agar audiens berpihak secara emosional. Ini adalah appeal to martyrdom. Alih-alih memberi kebenaran objektif, dia menyedot simpati dengan cara seolah-olah dianiaya. Kemudian generalizing the church. Gereja Katolik selalu ngutuk. Dengan berulang menyebut anatema, Deki menyimpulkan bahwa gereja Katolik adalah institusi yang hobi mengutuk dan menindas.
Fungsinya adalah untuk menciptakan rasa muak pada struktur gereja tanpa menganalisis isi kutukan secara teologis. Ya, ini manipulasi generalization falasi menyamaratakan, karena tidak membedakan antara definisi dogmatis dan kutukan disipliner yang dimaksud dalam konsili. Nah, mengapa ini semua bukan tindakan mencari kebenaran? Kebenaran itu dicari melalui kerendahan hati, bukan retorika penghinaan. Orang yang sungguh mencari kebenaran akan mendengar, mengklarifikasi, dan menyimak tradisi secara utuh. Deki tidak ingin memahami doktrin Katolik dari dalam, ia hanya mencari cara untuk membatalkan kredibilitasnya di depan publik. Dia tidak menguji alternatif, hanya menolak dan mengganti. Tidak ada argumen internal mengapa otoritas gereja Katolik salah secara ontologis, dan tidak ada kesadaran bahwa interpretasi pribadinya terhadap Alkitab justru juga membutuhkan otoritas eksternal supaya bisa diakui. Jadi siapa yang bisa mau mengakui tafsiran dari Deki? Apa alasannya? Yang kemudian ada misinformasi diletakkan dalam bungkusan kejujuran. Dia menggunakan gaya saya hanya mau jujur, tapi kutipannya dipilih secara selektif untuk menyerang, bukan untuk memahami. Kemudian mendorong penghakiman, bukan pertobatan. Tindakannya bukan memurnikan Injil, melainkan membakar jembatan dialog dan persaudaraan, khususnya dengan merendahkan simbol-simbol suci sakramen yang dipercayai jutaan orang Katolik sebagai saluran kasih Allah. Jadi, retorika tanpa cinta kebenaran akan selalu jadi propaganda. Deki Gadas tidak sedang mencari kebenaran. Ia sedang membangun narasi kekuasaan di mana gereja Katolik digambarkan sebagai institusi penindas dan dirinya sebagai penyelamat. Kebenaran bukan soal menang berargumen, tapi soal memberi diri dibentuk oleh terang yang tidak berasal dari diri sendiri. Retorika Deki Gadas bisa menciptakan emosi, menciptakan ketawa, dan menciptakan likes, tapi tidak menciptakan kejelasan rohani. Karena kebenaran tidak lahir dari sarkasme, melainkan dari kerendahan hati untuk mendengarkan tradisi dan membiarkan Kristus berbicara melalui gerejanya. Nah, sebagai tanggapan singkat tentang sakramen pertobatan, saya akan berencanakan akan membahasnya satu persatu untuk orang Katolik. Jadi terima kasih untuk Pak Deki sudah mengingatkan untuk menjelaskan sakramen tobat bagi umat saya. Jadi sakramen tobat itu misteri rahmat, bukan ilusi ritual. Jadi di zaman ketika semua orang ingin didengar tapi enggan mengaku salah, sakramen tobat seringkali diserang sebagai pengakuan dosa ala Katolik yang tidak alkitabiah. Mereka yang mengaku menjunjung tinggi kitab suci menuduhnya sebagai ajaran buatan, rekayasa abad pertengahan, bahkan sebagai bentuk kontrol psikologis lewat imam. Tapi benarkah demikian? Mari kita bongkar satu persatu secara singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas. 4 inkonsistensi kaum penolak sakramen. Yang pertama, sola scriptura tapi kutip konsili. Mereka menolak tobat karena tidak eksplisit di Alkitab, tapi menyerang gereja dengan kutipan dari Konsili Trente dan Katekismus. Jadi, Alkitab satu-satunya otoritas, tapi referensinya pakai dokumen Katolik. Ini bukan argumen, ini stand up komedi. Ya, lawakan ya, pendeta-pendeta yang tidak punya otoritas itu. Lawakan ya cari pengikut. Ya, siapa yang senang dengan lawakan seperti itu ya gabung saja ke situ. Kalau tidak senang, cari lagi lawakan berikut. Misalnya Rudi Layar Teologi. Kemudian yang kedua, definisi sakramen ditarik sesuka hati. Mereka minta tobat harus ada materi dan formula fisik. Tapi bukankah mereka sendiri menolak definisi sakramen versi Katolik? Ironis, menuntut standar Katolik hanya untuk menyanggah Katolik. Kemudian Injil dideklarasi bukan diaplikasikan. Kata mereka Yohanes 20:23 hanya soal mengumumkan pengampunan. Tapi teksnya berkata, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini bukan deklarasi biasa, tapi kuasa operatif. Kalau bukan kuasa operatif, untuk apa Kristus menghembusi Roh Kudus? Supaya manas-manasin Deki Gadas? Tradisi adalah bidat, tapi sola fide boleh. Mereka menolak tradisi gereja karena tidak alkitabiah,
tapi menerima doktrin seperti sola fide dan sola scriptura yang bahkan tidak pernah muncul dalam Alkitab. Standar janda, aka double standard. Kemudian eksegese singkat, Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Itu kuasa sakramental, bukan deklamasi kosong ala De King Gadas. Itu bukan deklamasi kosong. Yesus menghembusi para rasul, memberi mereka Roh Kudus, dan delegasi kuasa untuk mengampuni dosa. Ini bukan simbolisme, ini mandat. Ya, kata kerja dalam bahasa Yunani berbentuk perfect pasif indikatif. Pak Deki yang lebih tahu kan? Perfect pasif indikatif. Coba jelaskan, buat lagi yang kedua. Efeknya nyata dan tetap, kan katanya jago bahasa Yunani. Gereja Katolik membaca ayat ini sebagaimana ditulis, bukan seperti mimpi tafsir bebas. Kemudian yang keempat, tradisi gereja itu bapak-bapak gereja dan kesaksian abad awal sudah ada. Didache ada mengaku dosa sebelum Ekaristi, abad pertama. Tertullianus, penitensi publik dan pelayanan pengampunan, abad ketiga. Agustinus menyebut 3 unsur taubat, penyesalan, pengakuan, dan reparasi. Para bapak gereja tidak bicara tentang tafsir pribadi, melainkan tentang gereja sebagai instrumen rahmat. Jika sakramen tobat baru muncul di abad ke-12, maka semua ini apa? Prequel Star Wars antara Deki dan Patrice Allegro. Yang kemudian, teologi tobat lebih dari curhat rohani. Sakramen tobat bukan terapi batin. Ia adalah tindakan Kristus melalui gereja. Allah adalah sumber pengampunan. Kristus adalah pengantara. Imam adalah saluran. Santo Thomas Aquinas merinci contritio, penyesalan, confessio, pengakuan, dan satisfaksio, penebusan. Ini bukan ritual kosmetik, ini partisipasi nyata dalam rahmat penyelamatan. Poinnya di sini, kalau bicara partisipasi, Protestan gua kosong. Karena apa? Bejat total. Kemudian menghidupi taubat, jalan pulang ke rumah Bapa. Dunia hari ini memaafkan tanpa bertobat, menerima diri tanpa memperbaiki hidup. Sakramen tobat hadir sebagai tanda bahwa Tuhan menginginkan lebih dari sekedar perasaan lega. Dia menginginkan pertobatan sejati. Sakramen ini bukan alat kontrol, tapi jembatan kasih. Kata Paus Fransiskus, pengakuan dosa bukan ruang siksaan, melainkan pelukan belas kasih Bapa. Jadi berhenti berdebat, mulailah bertobat. Tolak sakramen tobat berarti tolak cara Kristus mengampuni dalam tubuh gerejanya. Kamu boleh terus berdebat soal sejarah, teks, atau definisi, tapi yang Tuhan cari bukan debatmu. Yang Ia tunggu adalah hatimu. Karena Injil bukan hanya untuk diperdebatkan. Seperti kalian, debat antara sesama Protestan sendiri tidak bisa, akhirnya korek Islam debat, korek Katolik mau debat, Katolik lihat kamu bilang, karena mana? Sampai capek tiap hari hanya urus protes saja. Injil itu untuk dijalani. Silahkan menjalani Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, bukan percaya kepada tokoh reformator yang menganggap diri bisa menyelamatkan Tuhan. Terbalik kan, manusia menyelamatkan Tuhan itu hanya Protestan saja. Apalagi De King Gadas. Lu mau selamatkan Tuhan kok sekolah sampai S25 Ultra dulu. Mau sekolah sampai S35 Ultra juga sama. Ya. Kalau sudah bertobat dan dengan tinggi hati seperti itu. Dokter model begitu orang sama pakai kalau di Kupang.